Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah dengan baik. Taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita dengan pembahasan yang baru, yaitu tentang limit fungsi. Pembahasan materi tentang limit fungsi saya akan bagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian limit dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti pada pembelajaran yang kedua, sesi yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung atau menentukan limit sebuah fungsi untuk X mendekati A, X mendekati 0, dan X mendekati tak hingga. Baik, kita lanjutkan, kita masuk langsung ke materi tentang pengertian limit. Untuk memahami pengertian limit, saya ajak Anda untuk melihat sebuah fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x min 2. Fungsi ini jika kita mencari hasilnya atau kita selesaikan untuk mendapatkan hasil fx-nya, maka apabila kita mengambil domain atau daerah asalnya dari x lebih besar atau sama dengan minus 2 sampai X lebih kecil atau sama dengan 3, ini saya salah tulis, harusnya lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 3, kalau kita ambil daerah asal ini, maka kita bisa menyelesaikan mendapatkan nilai atau hasil dari fungsi fx ini. Nah, coba kita selesaikan satu persatu. Di sini juga saya ada sediakan tabelnya untuk X. Kalau daerah asalnya min 2 sampai 3, berarti X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Apabila kita ganti X dengan nilai-nilai ini, maka berapakah nilai fx yang dihasilkan? Maka coba kita lihat. Yang pertama coba kita lihat untuk X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2. Maka fx-nya itu sama dengan minus 2 kuadrat dikurang 4 per minus 2 kurang minus 2 atau minus 2 kurang 2. Sehingga kita mendapat hasilnya adalah minus 2 kuadrat itu sama dengan 4, kalau dikurangin 4 sama dengan 0. 0 per minus 4. 0 per minus 4. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0. 0 bagi bilangan apapun sama dengan 0. Maka kita isi di sini, ketika X sama dengan minus 2, maka fx-nya sama dengan 0. Kemudian, yang berikut kita lihat untuk bagaimana kalau X-nya sama dengan minus 1. Untuk X sama dengan minus 1, maka fx-nya sama dengan minus 1 kuadrat, minus 1 kuadrat dikurang 4 per minus 1 minus 2, minus 1 kurang 2. Minus 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya, minus 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Minus 3 per min 1 min 2 itu sama juga dengan minus 3. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah ketika X kita ganti dengan min 1, maka fx-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau x-nya sama dengan 0? Untuk x sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 0 kuadrat kurang 4 per 0 kurang 2. 0 kuadrat itu adalah 0, 0 kurang 4 minus 4, 0 kurang 2 itu minus 2. Jadi minus 4 per minus 2 itu sama dengan 2. Jadi di sini kita isi lagi dengan 2. Kemudian untuk X sama dengan 1.
Untuk X sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 1 kuadrat kurang 4 per 1 kurang 2. 1 kuadrat kurang 4 per 1 kurang 2. Sama dengan minus 3. Ya, 1 kuadrat 1 kurang 4 minus 3. Per 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Sehingga ini sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2 bagaimana? Untuk X sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2. 2 kuadrat itu adalah sama dengan 4. 4 kurang 4, 0. Kemudian 2 kurang 2 juga sama dengan 0. Nah, 0 per 0, ya, 0 per 0 itu bukan 0, ya, nilainya tidak sama dengan 0, juga tidak sama dengan bilangan apapun, dan hasilnya adalah tidak tentu. 0 per 0 ini sama dengan tidak tentu, atau saya biasa pakai himpunan kosong, ya, himpunan kosong. Nah, bagaimana? Oh, sorry, saya salah isi tempatnya. Di sini 2, ini 3, ini himpunan kosong. Dan bagaimana dengan X sama dengan 3? Untuk X sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 per 3 kurang 1. 3 kurang 2. Jadi sama dengan 3 kuadrat 9 kurang 4, 5. 3 kurang 2, 1, jadi sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Jika hasil ini kita gambarkan dalam bentuk sebuah grafik, ya, jika hasil ini kita gambarkan dalam bentuk sebuah grafik, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu supaya saya bisa gambar grafiknya. Tadi kita dapat 2 minus 2 itu y-nya sama fx-nya sama dengan 0. Ini 1, 2, 3, tak tentu, dan 5. Maka kalau kita gambarkan grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, kita dapatkan titik yang pertama adalah titik min 2,0. Min 2,0. Kemudian min 1,1. Kemudian dapat 0,2. Nah, 1,3. Kemudian yang ini tidak tentu, tidak ada, dan yang ini adalah 3,5. Maka kita tentukan titik-titiknya pada grafik kartesiannya. Titik-titiknya adalah 2,0, ini 2,0, kemudian min 2,0, kemudian min 1,1, 0,2, kemudian 1,3, dan 2, berapa? Tidak ada. 2, tidak ada. Ya, tak tentu. Kemudian yang terakhir adalah 3,5. Nah, ketika garis ini kita hubungkan, tempat daerah ada daerah di mana tidak terlewati oleh garis seperti ini, ya. Jadi daerah ini tidak dilewati oleh garis. Kenapa? Karena hasilnya tidak ada di sini. Tetapi kalau ketika kita dekatkan, kita ambil nilai mendekati 2, misalnya 1,9, ya, maka kita akan dapat seperti ini. Kita coba lagi ke 1,95. Nah, kita akan dapat seperti itu. Dan kalau kita dekatin lagi 1,99, dia akan dekat ke 4. Begitu juga kalau kita lewatin sedikit. Di 1,05 misalnya. 1,0001 misalnya, ya. Maka kita akan, daerahnya dekat, hasilnya itu dekat dengan 4. Dekat sekali dengan 4. Sedangkan pas tepat di 2 tidak ada. Nah, ilustrasi seperti inilah yang dinamakan dengan limit. Ya. Yang begini ini yang dinamakan dengan limit. Jadi ketika sebuah nilai mendekati 2, untuk kasus ini, ketika sebuah nilai itu mendekati 2, X itu mendekati 2, maka nilai fx-nya itu akan hampir berdekatan sama dengan 4. Hampir sama dengan 4, tapi tidak sama dengan 4. Contoh yang lain begini. Ya, contoh yang lain seperti ini.
seekor lebah berada di tengah sebuah lapangan, dan pada interval waktu tertentu lebah itu terbang. Dan misalnya waktu terbang dan posisi lebah itu dinyatakan dengan fungsi seperti ini. Ft sama dengan yang pertama min 5t kuadrat tambah 10t jika waktunya itu antara 0 sampai dengan 1 detik. Kemudian Ft sama dengan 5 pada saat waktunya 1 sampai 2 detik. Kemudian Ft sama dengan 5t min 5t tambah 15 pada saat waktunya 2 sampai 3 detik. Nah, dari sini kalau kita gambarkan hasilnya, kita akan peroleh seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi waktu terhadap fx, arahnya akan seperti itu. Di mana pada saat t sama dengan 1, ya, pada saat t sama dengan 1 itu fungsi ft-nya sama dengan 5. Begitu juga pada saat t sama dengan 2, fungsinya ft-nya sama dengan 5. Dan pada saat t sama dengan 3, itu posisinya di 0. Pada saat waktu mendekati 1 detik, posisi dari lebah itu akan juga hampir berbarengan atau hampir dekat dengan 5. Demikian juga pada saat waktunya itu bergeser sedikit dari 1 detik, fungsinya atau posisi lebah itu ada masih di 5, mendekati 5. Demikian juga yang masuk ke poin kedua, waktu detik kedua dan setelah detik kedua, dia akan seperti ini. Nah, dari ilustrasi ini maka limit itu disebut sebagai limit, itu diartikan juga sebagai batas atau mendekati batas. Secara matematis, limit suatu fungsi fx untuk ketika x mendekati suatu bilangan atau suatu konstanta itu dinyatakan sama dengan nilainya itu sama dengan L. Ini artinya apa? Ketika x itu mendekati A, nilai x itu mendekati A, maka fungsi fx itu akan juga mendekati, nilainya akan mendekati L. Ini artinya. Sama seperti ini tadi. Ketika waktu mendekati 1, maka fungsinya bernilai 5. Mendekati 5. Nah, juga sama seperti contoh yang sebelumnya. Ya, itu pengertian tentang limit. Jadi suatu limit fx mendekati A limit fx untuk x mendekati A itu dinyatakan sama dengan L, yang artinya bahwa ketika x dibuat mendekati A, nilai fx-nya itu mendekati L. Mendekati baik dari kiri, juga bisa juga dari kanan. Nah, itu tentang pengertian limit, dan mari kita lihat yang berikut tentang sifat-sifat limit. Sifat yang pertama, jika fx sama dengan k, jika fx itu sama dengan k, maka limit fx untuk x mendekati A juga sama dengan k. Contoh, misalnya limit x mendekati 3, ya, x mendekati 3 dari 5. Limit x mendekati 3 untuk 5. Ini sama dengan berapa? Berdasarkan sifat ini, maka ini sama dengan 5. Contoh yang lain. Limit A untuk x mendekati 2. Limit A untuk x mendekati 2 itu sama dengan A. Kenapa? Karena yang di sini yang diberikan adalah x, bukan A. Limit 6
dari X untuk X mendekati 4 sama dengan 6 juga. Nah, ini sifat yang pertama, ya. Kita lihat sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, jika fx itu sama dengan x, maka limit fx-nya sama dengan a untuk x mendekati a. Contoh, limit x untuk x mendekati 7. Ingat di sini limit fx untuk x mendekati a sama dengan a. Nah, gitu kan? Jadi ini sama dengan 7. Coba lagi, limit x dari 3 x mendekati 3. Ini sama dengan 3. Ya, cukup ya, cukup 2 contoh saja. Nah, sifat yang ketiga, seperti ini. Limit fx tambah plus minus gx, artinya bisa saja limit fx plus gx atau limit fx minus gx untuk x mendekati a, itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a plus minus limit fx untuk limit gx untuk ax mendekati a. Contohnya begini, ya, kita lihat contohnya. Limit x tambah 1 untuk x mendekati 2. Contoh ya, limit x tambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, berdasarkan ini kita bisa artikan, ini kita ganti sebagai fx, kita anggap sebagai fx, dan 1 kita anggap sebagai gx. Sehingga ini kita bisa tulis sama dengan limit x untuk x mendekati 2 ditambah limit 1 untuk x juga mendekati 2. Sehingga berdasarkan sifat yang kedua dan sifat yang pertama, ya, ini sifat pertama, ini sifat kedua, ini sifat pertama, ya, maka kita bisa lihat untuk fx sama dengan x, maka limit x mendekati a sama dengan a. Jadi ini sama dengan 2 ditambah limit 1 dari x mendekati 2 adalah 1. Jadi ini sama dengan 3. Contoh yang lain, misalnya kita selesaikan saja limit x min 8. X min 8x lah, gitu aja, x min 8x. Meskipun sifat ini nanti baru kita bahas di sifat keempat, saya coba ya. Ini sama dengan, kita bisa tulis ini, kita ganti dengan ini fx, dan ini kita anggap gx, maka kita dapat limit, ini x mendekati 1 ya, x mendekati 1. Kita dapat limit x untuk x mendekati 1 dikurang limit 8x dari x mendekati 1. Sehingga ini kita dapat 1 dikurang 8. Sehingga sama dengan minus 7. Nah, kira-kira sifat limit ini cara penyelesaiannya. Sekarang kita lihat sifat limit yang keempat. Sifat limit yang keempat seperti ini. Limit k fx itu sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati a. Ya. Limit k fx untuk x mendekati a sama dengan k kali limit fx untuk x mendekati a. Contohnya begini. Limit x mendekati 3 dari 3x ini sama dengan ini itu sama kita anggap sebagai konstanta k, dan x ini kita anggap sebagai fungsi fx. Nah, itu maksudnya. Soal limit ini kita bisa tulis sama dengan 3 kali limit
X mendekati 3 dari X. Ini kita gunakan sifat nomor 2, maka kita akan dapatkan 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, contoh lagi. Limit X mendekati 2 dari 6X ditambah 4. Nah, ini kita bisa gunakan sifat 1, sifat 2, dan sifat 3 yang tadi, kemudian sifat yang keempat. Untuk ini kita tulis dulu limit, ini kita pakai dulu fx ditambah gx, ya, fx ditambah gx. Jadi limit x mendekati 2 dari 6x, kemudian ditambah limit x mendekati 2 dari 4. Ini kita gunakan sifat yang ini sekarang. 6 kali limit x untuk x mendekati 2 ditambah limit 4 untuk x mendekati 2. Jadi sama dengan 6. Ingat sifat kedua, 6 kali 2 ditambah 4 sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16. Itu sifat yang kedua. Sifat yang keempat. Sekarang kita lihat sifat yang berikut, sifat yang kelima. Sifat yang kelima, limit fx dikali gx untuk x mendekati a dapat diselesaikan dengan cara limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Ya, contoh. Ya, kita lihat contohnya. Limit 3x kali x. Limit 3x kali x. Maka ini kita bisa anggap sebagai fx. X yang ini kita anggap sebagai gx. Sehingga kita bisa tulis ini untuk x mendekati 2. Maka kita tulis limit 3x untuk x mendekati 2 dikali limit x untuk x mendekati 2. Nah, ini kita balik lagi ke sifat yang keempat tadi, sifat yang keempat, jadi sama dengan 3 kali limit x untuk x mendekati 2, ya, kemudian dikali limit x untuk x mendekati 2. Nah, berdasarkan sifat nomor 2, maka kita dapat 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8. Ya, sama dengan 3 dikali 2 dikali 2. Bukan ditambah 2 ya. 3 dikali 2 dikali 2 lagi, sehingga sama dengan 12. Ya. Contoh yang lain, kita lihat contoh satu lagi. Misalnya limit 3x dikali x kurang 3 untuk x mendekati 1. Limit 3x kali x min 3 untuk x mendekati. Nah, maka 3x kita anggap sebagai fx, ya. Sedangkan x min 3 ini kita anggap sebagai gx. Sehingga kita tulis lagi, dia menjadi limit 3x dikali limit x kurang 3, ya, dari x mendekati 1, ya, untuk x mendekati 1.
Nah, ini kita urai lagi menjadi ini sifat yang keempat tadi, ya. Limit 3 kali limit X untuk X mendekati 1 dikali limit X, ini sifat nomor 3, limit X untuk X mendekati 1 ditambah limit, dikurang limit 3, ya, untuk X mendekati 1. Nah, sehingga ini kita tulis 3 kali 1, kemudian dikali ini 1 dikurang 3, sama dengan 3 kali 1 3, 1 kurang 3 itu sama dengan minus 2, sehingga ini nilainya hasilnya sama dengan minus 6. Nah, itu untuk sifat yang ke-5. Mari kita lihat sifat yang berikutnya, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Kalau pembagian, nah dipisahkan juga seperti ini. Limit fx per gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a per limit gx untuk x mendekati a juga. Nah, contoh. Nah, kita lihat contoh. Misalnya limit 4x tambah 1 per 2x untuk x mendekati 1 juga, untuk x mendekati 1. Nah, untuk ini bisa kita tulis. Nah, ini yang kita gunakan sifat ini, maka limit 4x tambah 1 untuk x mendekati 1 per limit 2x juga untuk x mendekati 1. Nah, untuk yang atas kita gunakan sifat nomor 4. Sifat nomor 3, sifat nomor 3. Ini lihat sifat 3. Kemudian ini lihat sifat 4. Sama dengan limit 4x untuk x mendekati 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1 per, ya, sifat 4 ya, sifat 4 berarti 2 kali limit x mendekati 1 dari x. Di atas ini masih ada sifat yang nomor 4 yang harus kita gunakan lagi ini ya. Ini sifat nomor 4 yang harus kita gunakan lagi, maka kita uraikan dulu sebelum selesaikan. 4 kali limit x mendekati 1x ditambah limit 1 untuk x mendekati 1 per 2 kali limit x untuk x mendekati 1. Dari sini baru kita selesaikan. 4 kali 1 ya, 4 kali 1 ditambah 1 per 2 kali 1 sama dengan 4 tambah 1 5 bagi 2 sama dengan, tulis saja 5 per 2 atau sama dengan 2 1 per 2 atau 2,5 juga boleh ya. Nah, itu untuk sifat yang ke-5, yang ke-6. Sekarang kita lihat sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ini limit fx pangkat n untuk x mendekati a itu bisa diselesaikan dengan seluruhnya
limit fx dari untuk x mendekati a baru dipangkatkan dengan n. Jadi cari dulu limit fx-nya untuk f mendekati a baru dipangkatkan dengan n. Contoh, limit 2x pangkat setengah, pangkat 1/3. Limit 2x pangkat 1/3 untuk x mendekati 4. Ingat, berarti 2x ini adalah gx fx-nya, sedangkan 1/3 ini adalah n-nya. Maka kita selesaikan dulu limit 2x, baru kita pangkatkan dengan 1/3. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan limit 2x untuk x mendekati 4 pangkat 1/3. Nah, ini masih ada sifat nomor 5 yang harus kita pakai, yaitu apa? Limit 2 kali limit x untuk x mendekati 4 baru seluruhnya dipangkatkan dengan 1/3, sama dengan 2 kali 4 pangkat 1/3, sehingga ini sama dengan 8 pangkat 1/3. Nah, pangkat 1/3 ini bisa saya tulis sebagai akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini lihat, kalau akar 2 itu kalau ditulis dalam bentuk eksponen itu sama dengan 2 pangkat setengah. Kenapa? Karena ini dia ada 2, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Ini artinya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Ya, itu. Contoh yang lain, misalnya limit 3x tambah 1 seluruhnya berpangkat 2 untuk x mendekati 2. Maka ini bisa kita tulis sesuai dengan sifat di atas, kurung besar dulu, limit x mendekati 2 dari 3x tambah 1 seluruhnya berpangkat 2. Oke. Nah, di sini ini ada sifat nomor berapa tadi? Nomor 4. Sifat nomor 4. Yaitu limit x mendekati 2 dari 3x ditambah limit 1 untuk x mendekati 2 seluruhnya berpangkat 2. Ini sifat berapa lagi nih? Ini sifat 5 lagi nih. Sifat 5 kita urai lagi. 3 kali limit x mendekati 2 dari x ditambah limit 1 untuk x mendekati 2 seluruhnya berpangkat 2. Nah, baru kita cari hasilnya. 3 kali 2 ditambah 1, ya, 3 dikali 2 ditambah 1 seluruhnya pangkat 2, sehingga sama dengan 6 tambah 1 7 pangkat 2 49. Ya, ini sifat nomor nomor 7. Berikut kita lihat sifat yang terakhir, sifat yang ke-8. Limit akar pangkat n dari fx, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati a itu sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati
Nah, sama kayak tadi, sama kayak pangkatan tadi ya. Sama kayak bentuk pangkat tadi. Nah, untuk menyelesaikan sifat ini, kita bisa gunakan begini nih. Ya. Kita bisa gunakan gini. Perhatikan. Akar dari, saya sudah bilang tadi ya, akar pangkat N dari A, akar pangkat N dari A, itu kan saya bisa tulis, A ini kan pangkatnya 1. Nah, saya bisa tulis A pangkat 1 per N. Ya, atau ini karena satu variabel saja, bisa tulis, saya tulis 2 variabel misalnya. Akar pangkat N dari 3x tambah 2. Misalnya ya, 3x tambah 2. Ini bisa saya tulis, 3x tambah 2 ini pangkatnya kan 1. Seperti itu. Jadi saya bisa tulis dalam kurung 3x tambah 2 balas kurung pangkat 1 per N. Jadi misalnya akar dari 7, akar pangkat 3 dari 7x tambah 1 misalnya. 7x tambah 1 ini kan pangkatnya 1. Jadi saya bisa tulis 7x tambah 1 seluruhnya berpangkat 1 per 3. Nah, dengan alasan ini, dengan mengurai ini, kita maka untuk sifat nomor 8 ini kita bisa tuliskan seperti ini. Limit fx pangkat ya, fx pangkat 1 per n, fx pangkat 1 per n untuk x mendekati a, itu bisa ditulis sebagai limit dalam kurung limit fx untuk x mendekati a seluruhnya berpangkat 1 per n. Gitu ya. Contohnya begini. Saya kasih contoh misalnya limit. Nah, maaf, setelah dari sini selesaikan seperti sifat nomor 7 tadi. Ya. Limit akar dari akar pangkat 3 dari 7x tambah 1. Akar pangkat 3 dari 7x tambah 1 untuk x mendekati 1. Akar pangkat 3 dari 7x tambah 1. Nah, ini kan bisa ditulis tadi ya. Ya, ini saya bisa tulis dengan limit akar pangkat 3 dari limit 7x tambah 1. Ya kan begini. Untuk x mendekati 1. Maka dari sini saya sudah mulai rubah menjadi limit x mendekati 1 dari 7x tambah 1 pangkat 1 per 3. Nah, dari situ sifat lagi limit 7 kali limit x mendekati 1 kemudian ditambah limit 1 untuk x mendekati 1 seluruhnya pangkat 1 per 3 sehingga 7 dapatnya 7 kali 1 ditambah 1 pangkat 1/3. Nah, kita dapat lagi kan tadi sama dengan 7 kali 1, 7 tambah 1 8, jadi 8 pangkat 1/3. 8 pangkat 1/3 lagi-lagi balik lagi seperti contoh soal sebelumnya adalah akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, ini untuk sifat yang terakhir, sifat yang ke-8. Jadi sifat yang ke-8 setelah Anda bisa uraikan, bisa selesaikan dengan menggunakan sifat nomor 7. Itu ada 8 sifat
dari limit yang dapat digunakan nanti dalam penyelesaian tentang limit. Berikut ini ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ada 2 nomor, masing-masing punya anak. Catatan dari tugas ini adalah setiap penyelesaian, langkah-langkah penyelesaian, berikan juga dengan keterangan ini, sifat mana yang Anda gunakan pada tiap urutan penyelesaian. Seperti yang sedikitnya saya sudah bikin dari dalam contoh-contoh tadi. Oke, misalnya saya kasih contoh ini. Limit, saya pakai contoh nomor B aja ya. Limit 2x pangkat 3. Itu kan untuk x mendekati 3. Ini kan kita bisa menggunakan sifat yang keberapa tadi ya. Limit fx pangkat n, gitu kan? Sifat nomor berapa? Nah, ini kan kita bisa urai lagi. Itu sama dengan kurung besar limit x mendekati 3 untuk 2x seluruhnya berpangkat 3. Nah, setelah itu ini sendiri kan masih bisa diuraikan lagi, ada sifatnya kan. Nah, 2 kali limit. Nah, ini sebutkan sifat nomor berapa, sifat berapa. Nah, itu maksudnya, maksud penyelesaiannya. Saya harap Anda mengerti. Dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita tentang pengertian limit dan sifat-sifat limit. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Salam sehat dan tetap semangat.